Kau putri keluarga kaya raya. Aku Mengapa putri harus sah menikahi keluarga si kaya miskin raya. itu? Tapi Kau tak karena jatuh dengarkan cinta pada Adrian nasihatku. Wijaya, Nanti pasti akan menyesal. sampai nekat keluar dari keluarga dan menjadi seorang ibu rumah tangga biasa. Sudah menikah 8 tahun, putri kami sudah berumur 5 tahun. Aku bahkan diam-diam mendanai perusahaan Adrian Wijaya hingga karirnya sukses. Dan dia juga tak pernah berduaan dengan wanita lain. Sampai akhirnya, Sayang, kenapa pulang sekarang? Adrian Wijaya. Kenapa mandiin aku? Baru setengah keluar? Menggosok punggung saja tak serius. Mau dihukum ya? adik tirinya pulang dari luar negeri. Suami, ini kejutan yang kau siapkan untukku. Sayang. Dia adik tiri yang kubilang itu. Nadia Mahendra, cepat sapa kakak iparmu. Hai Kak Lara Santoso. Salam sudah kuucapkan. Sekarang temani aku mandi dong. Sebagai putri keluarga kaya raya, aku sudah lihat banyak hubungan kotor antar saudara tiri yang memanfaatkan ikatan persaudaraan untuk kaburkan batas pria wanita. Hal seperti ini tak akan kubiarkan. Sayang, dia baru pulang hari ini. Lalu tangannya terluka. Jadi aku cuma bantu gosok punggungnya. Masih bicara? Aku cuma minta kamu menggosok punggungku. Kok berani macam-macam? Jawab, apa kamu mau meraba pantatku? Aku cuma tak sengaja sentuh, bukan? Tidak boleh. Aku mau balas sentuh. Nona Nadia Mahendra, apa tak ada yang mengajarimu batas pergaulan pria dan wanita? Kakakmu sekarang suamiku? Bukan seperti waktu kalian kecil dulu? Kak Adrian, lihat Kak Lara Santoso. Baru pulang sudah unjuk kuasa. Sejak umur 15, Kak Adrian selalu mandikan aku. Mana ada bagian tubuhnya yang belum kulihat? Bahkan tanda di tubuh di pahanya, juga aku yang gosok. Sudah berapa tahun lalu? Buat apa dibahas? Oh, Sayang, bagaimana kalau kita duduk dulu dan bicara? Sayang, Nadia Mahendra dari kecil, aku lihat dia tumbuh besar. Di hatiku, dia masih anak kecil. Kamu terlalu sensitif? Bukankah agak berlebihan? Sekarang ambil barangmu, keluar dari rumahku. Sayang, walaupun hari ini aku tak jemput kamu dan putri kecil, kamu tak perlu usir dia, kan? Kukatakan sekali lagi, keluar dari rumahku. Kak Lara Santoso, perlu sekali kau bersikap sempit hati. Hubunganku dengan Kak Adrian itu cuma hubungan normal. Tak sejorok yang kau kira. Iya, sayang. Adikku baru pulang dari luar negeri. Bahkan belum sempat membereskan kamar. Kau usir dia keluar larut malam begini. Dia mau tidur di mana? Jadi kau pilih dia? Memang kenapa kalau pilih aku? Kak Laras kan orang luar keluarga. Kau tak tahu seberapa dalam hubunganku dengan Kak Adrian. Bahkan kalau aku mau tidur dengan Kak Adrian, sudah kulakukan belasan tahun lalu. Akan sempat kau ambil sisa hubungan orang lain. Kalau mau tidur, ke hotel saja. Jangan mengganggu pandanganku di rumahku. Kak. Kalau hari ini kau tak cerai dengannya, jangan anggap aku adikmu lagi. Nadia, sayang kau... Nadia. Ingatkan adikmu untuk kembalikan handuk mandi yang kupakai. Suami dan pakaian tidak dipinjamkan. Sayang. Sayang, Nadia pulang tanpa bawa pakaian. Aku lihat bajumu ini, sudah lama tak dipakai. Makanya ku pinjamkan. Adrian Wijaya. 8 tahun lalu kau janji tak akan selingkuh. Tapi sekarang kau menggosok punggung wanita lain di kamar mandi. Itu pun di depan aku dan putri kita. Suami Nadia kan adik tiri aku. Dia tinggal di rumah kita. Aku bantu dia mandi dan gosok punggung. Itu wajar kan? Kenapa harus heboh? Yang dulu tak kupermasalahkan. Tapi sekarang kau suamiku. Aku setia padamu. Bukan cuma untukmu, tapi juga untuk putri kita. Tenang suamiku. Mulai sekarang, kau dan putri kita segalanya bagiku. Aku bersumpah, karena kau tak suka dia, nanti aku jaga jarak. Baiklah. Karena kau jujur, aku kasih kesempatan sekali lagi. Baik, duduk dulu suamiku. Suamiku, tenang, kesempatan ini tak akan kusia-siakan. Direktur Wijaya. Ini undangan pesta ulang tahun untuk Nona Muda Wijaya. Acaranya seminggu lagi. Nyonya Santoso minta Bapak pulang sore ini. Bantu persiapkan. Taruh saja. Kenapa belum pergi? Direktur Wijaya. Nyonya bilang, Bapak selalu absen sebelumnya. Kali ini jangan sampai tidak datang. Aku tahu. Baik.
Kak Adrian, Bukannya bilang kau lelah pulang dari luar negeri? Bisa istirahat dulu di rumah? aku tak boleh bantu di perusahaan. Ada orang ya, dapat istri lupa adik. Aku cuma khawatir. Tanganmu kenapa? Apa masalahnya? Saya sendiri yang salah. Kalau bukan hal itu, saya meminta Kak Adrian menggosok punggung saya. Kak Lara Santoso tak akan marah. Saya juga tak akan diusir ke hotel. Nanti kalau ruang merah muncul, itu salah saya sendiri. Bukan salah Kak Adrian. Itu cuma Kak Lara Santoso. Cemburu karena rebutan cinta. Sudahlah Kak, nanti kalau Kak Lara Santoso tahu, dia pasti marah lagi. Dia akan bilang saya menggoda Kak Adrian. Kasar sekali. Tak usah takut. Apakah cuma dia yang bisa berkata kasar? Kok kakimu juga ada ruam merah? Kulitmu memang sensitif sejak kecil. Ayo, saya antar ke rumah sakit. Tak usah Kak. Sekarang seluruh badan saya ruam. Jelek sekali. Saya tak mau dilihat orang. Tenang, saya bantu oleskan obat. Besok mereka semua akan datang. Kemarin tangan saya terluka. Kak Adrian tak sempat menggosok punggung saya. Tapi hari ini saya alergi. Kak Adrian malah mengobati seluruh badan saya. Ikatan darah 20 tahun. Tak bisa dipisahkan oleh pernikahan. Cinta yang jatuh dari langit takkan bisa menyaingi ikatan saudara. Apa itu nama baik? Tak sebanding dengan kesehatan keluarga. Adrian Wijaya, kemarin kau cuma menggosok punggungnya. Hari ini kau bahkan mengusap seluruh tubuhnya. Ini janjimu padaku. Tak akan pernah dipakai. Kesempatan yang kuberi. Karena janjimu tak ditepati, jangan salahkan aku. Kalau tak lagi beri ampun, Wah, Nona Nadia. Kemarin aku lihat unggahan lingkar pertemananmu. Tak kira Direktur Utama Wijaya sangat melihatmu. Masa bohong? Kak Adrian cuma punya satu adik tiri. Kalau bukan dia, siapa lagi? Sudahlah, jangan bicara begitu. Nanti kalau Kak Lara Santoso dengar, bisa runyam. Memangnya kenapa? Direktur Utama Wijaya pasti paham. Hubungan saudara seperti tangan kaki. Istri seperti pakaian. Cinta yang turun dari langit. Takkan bisa saingi ikatan saudara. Betul kan? Kak Laras, kau datang? kalau aku tak datang, unggahanmu dengan suamiku di hotel itu sia-sia dong. Kak, aku unggah itu. Cuma mau ucap terima kasih pada Kak Adrian. Kenapa kau harus tekankan? Di hotel? Bukan ini, merusak nama baik Kak Adrian. Bagaimana kalau kau jelaskan saja pada mereka? Jelaskan? Jelaskan apa? Mengajak suami orang, mengobatimu di hotel, Nadia Mahendra. Sehaus itu butuh pria? Mau ku kenalkan pria penghibur? Puaskan hasratmu. Kak Laras, aku minta Kak Adrian mengobatiku. Karena aku tak pernah menganggapnya pria. Tak ada batas pergaulan pria dan wanita antara kami. Salah apa minta diobati? Sudah cukup main-mainnya, Kak Laras. Aku adik yang sudah dewasa. Tanpa ikatan darah, meminta kakak ipar yang sudah menikah mengobati seluruh tubuhku? Itu masih hubungan kakak adik? Kak Laras, aku tahu kau menikah dengan Kak Adrian, tapi kau tak bisa melarangku bertemu dengannya. Kak Laras, aku tahu. Aku paham. Setelah melahirkan, kamu merasa tak aman. Kalau begitu, begini saja. Aku berjanji padamu, mulai hari ini dan seterusnya, aku tak akan temui Kak Adrian lagi. Aku akan mengundurkan diri sekarang. Ini keterlaluan ya. Katanya Pak Direktur selalu dikontrol istrinya. Ternyata cemburu berat banget. Bukannya Nona Nadia bilang, Nyonya Santoso habis melahirkan, kena sindrom masa kehamilan, suka bikin ulah, dan tak tahu benar salah. Pak Direktur menikahinya, sial banget. Sudah cukup. Laras Santoso, kamu yang cukup. Laras Santoso, bisakah kamu jangan terlalu perhitungan? Adrian Wijaya, 5 tahun kamu tak pernah rayakan ulang tahun putrimu. Akhirnya setuju, tapi malah tinggalkan kami untuk wanita lain. Di hotel semalaman. Sekarang bilang aku perhitungan? Memangnya kenapa? Ulang tahun biasa saja, perlu diperhatikan? Nadia alergi parah. Kemarin di ruang tamu, Nadia tunggu kamu semalaman. Dia sampai kena flu. Adik tirimu lebih penting daripada aku dan putriku? Oh ya, Siapa sangka kau bahkan tak bisa merawat seseorang dengan baik? Kalau Laras kena flu, itu salahmu. Kalau bukan karena semalam, kau mengusir Nadia, dia tak akan alergi parah dan aku tak perlu menginap di hotel. jadi kau mengoleskan salep ke adik tirimu yang sudah dewasa dan tanpa hubungan darah, lalu menginap semalaman bersamanya?
Tapi sekarang kau bilang, semua ini salahku ya. Apa? Nona Nadia dan Direktur Utama Wijaya tidak ada hubungan darah? Ya ampun, mereka bukan kakak adik kandung? Lalu kok bisa salep dioleskan ke seluruh badan? Dan menginap semalaman di luar? Awalnya aku pikir mereka hubungan kakak adik yang erat. Nyonya Santoso ngawur. Tapi sekarang lihat, tidak ada hubungan darah sama sekali. Masa bisa disebut kakak adik? Kak Laras Santoso, apa kau harus di depan orang lain? Fitnah aku dan Kak Adrian? Aku dan Kak Adrian sudah bersama, lebih dari 20 tahun. Kami selalu jujur dan bertanggung jawab. Lagi pula, kalau aku dan Kak Adrian ada sesuatu, sudah dari dulu. Takkan sampai giliranmu mengambil alih? Nadia Mahendra, kau pura-pura suci. Tapi kenapa harus suamiku yang oleskan obat untukmu? Apa di seluruh kota Wijaya? Tidak ada wanita lain? Itu karena tubuhku sangat sensitif. Kalau disentuh orang lain, aku tak tahan. Dan selama belasan tahun ini, selalu Kak Adrian yang mengobatiku. Kedepannya, juga Kak Adrian yang akan melakukannya. Adrian Wijaya. Ada yang mau kau katakan? Nadia sudah mau mengundurkan diri. Apalagi yang kau mau? Laras Santoso, dengarkan. Kalau Nadia ada masalah lagi, aku akan cerai denganmu. Tak usah nanti. Mulai hari ini, aku dan putriku pindah dari sini. Kita tinggal terpisah. Setelah itu aku dan putriku pindah. Karena Adrian memilih Nadia, maka kami beri dia kesempatan berpikir. Tapi tak kusangka, dia sama sekali tak berniat kembali. Ini semua foto-foto dia dengan Nadia Mahendra. Nyonya Santoso, Direktur Utama Wijaya keterlaluan. Bagaimana bisa karena adik tiri? Dia minta pisah ranjang? Bukan soal adik tiri. Orang seperti Adrian Wijaya, kalau mau selingkuh, siapapun jadi alasannya. Setelah aku pergi, sifat asli Adrian Wijaya terbuka. Dia dan Nadia Mahendra selalu bersama, tak terpisahkan. Kusuruh pengacara menyelidiki, tapi malah dapat bukti. Kalau mereka makin berani, Pertama kali berani, mandi berdua pakai bikini. Kamu temani masa mudaku, aku temani masa tuamu. Dari malu-malu jadi dewasa. Lihat tubuhku, membuatmu deg-degan. Kemah puncak gunung sekali. Tidur di pelukan kakak paling nyaman. Selamat pagi, Kak Adrian sang direktur utama. Adrian Wijaya, kau tak hargai kesempatan. Pernikahan kita sudah masuk kubur. Mama, besok ulang tahunku. Ayah datang, enggak? Tentu saja ayah datang. Mama telepon ayah ya. Baik. Adrian Wijaya. Bagus enggak aku pakai ini? Bagus sekali. Ayo kita pergi. Ayo. Wah, Kak Adrian. Ini toko pakaian dalam wanita. Tunggu saja di depan. Jangan mengintip ya. Kita sudah lebih dari 10 tahun. Apa yang belum kulihat? Emang mau lihat? Kamu ini? Ya sudah, nggak lihat. Aduh, sakit. Pak, ini ruang pas wanita. Anda tak boleh masuk. Kak, punggungku terjepit. Sakit sekali, tolong aku. Kami kakak adik. Bagiku dia masih anak-anak. Kenapa aku tak boleh masuk? Sungguh tak boleh, Pak. Ada peraturan toko kami. Cukup. Aku belanja di sini. Selama 10 tahun beli pakaian dalamnya. Semua modelnya, kupakaikan sendiri untuknya. Urusan kalian apa? Mama, kenapa? Tante Nadia suruh ayah pakein baju. Nadia, sayang tunggu di mobil dulu ya. Nanti mama menyusul. Baik. Hah, akhirnya kau hubungi ayah. Ayah? Menara Gahara di Jalan Anggraini. Milik ayah? Adrian Wijaya selingkuh? Aku mau ayah periksa rekaman CCTV dia ke toko pakaian dalam selama ini. Semuanya? Tenang, tak masalah. Semua rekaman CCTV menara itu ada backupnya. Tak ada satu frame pun yang terlewat.
Baik. Maaf, Direktur Utama Wijaya. Anda adalah pelanggan paling terhormat di toko kami. Anda bisa ikut serta dengan Nona Nadia Mahendra dalam acara bicara jujur di toko kami. Cukup katakan satu rahasia terdalam di hati kalian, maka kalian dapat hadiah gratis. Tak usah, aku tak butuh uang. Jangan dong Kak Adrian. Aku mau ikut. Baiklah, aku akan pilihkan satu untukmu. Menurutmu, hal terbaik apa yang pernah aku lakukan untukmu? Masih perlu ditanya? Tentu saja saat setahun lalu aku di luar negeri, bilang ingin merasakan pengalaman menjadi seorang ibu, kau langsung terbang ke luar negeri, dan memberiku seorang anak. Bukankah itu sudah cukup baik? Kalau mau beri, berikan seorang anak. Barulah ini saudara kandung sejati. Barulah ini keluarga seutuhnya. Adrian Wijaya. Ternyata setahun lalu saat Nadia demam tinggi dan tak bisa menghubungimu, kau malah pergi ke luar negeri untuk berhubungan gelap dengan adik tirimu. Tapi Kak, meski aku mau bantu kakak punya anak, aku tak mau mengasuhnya. Mengasuh anak itu kotor dan melelahkan. Apalagi harus ganti popok. Jijik banget. Tenang. Masa kakak tak penuhi semua keinginanmu? Karena Kak Laras sudah punya pengalaman mengasuh anak. Nanti anak kita, biar Kak Laras yang urus. Kamu masih bicara begitu? Lihat saja sifat cemburu berat Kak Laras. Nanti bisa-bisa anak kita malah dibuangnya. Sudah bagus kalau tidak. Kamu pikir Nian di nama Adrian Wijaya? Itu dari siapa? Nadia Mahendra. 8 tahun, aku tak pernah melupakanmu. Laras Santoso hanyalah penggantimu. Adrian Wijaya. Kamulah yang tega tinggalkan istri dan anak. Siapapun yang sakiti Laras Santoso, akan kumasukkan ke kamar hukuman. Hubungan yang retak sulit utuh lagi. Putus total. Adrian Wijaya. Karena sejak awal, aku hanyalah pengganti yang kau pilih, maka mulai sekarang, aku sendiri yang akan urus pemakaman klan Wijaya dan grup Wijaya. Nona Laras Santoso, saya diutus Tuan untuk menangani urusan perceraian Anda. Anda yakin akan jalankan perjanjian kompensasi perceraian dan tuntutan ganti rugi 100 kali lipat pada grup Wijaya? Saya yakin. Nona Laras Santoso, kontrak ini cukup baik, bisa mengaktifkan mekanisme ganti rugi tanpa batas. Begini, tidak hanya perusahaan suamimu, tapi semua hartanya akan menjadi milikmu dalam 24 jam. Dan sisa hidupnya akan ia habiskan untuk melunasi utang besar padamu. Aktifkan perjanjian kompensasi perceraian. Aku akan merebut sendiri segala milik Adrian dan Nadia. Selain itu, siapkan juga perjanjian cerai untukku sebelum besok. Di pesta ulang tahun putriku, di depan semua orang di kota Wijaya, aku akan bercerai dengan Adrian Wijaya. Kak Adrian, kau memang hebat. Kalau bukan karena kau mengubah pesta ulang tahun Nian menjadi upacara pengakuan keluargaku, aku tak tahu bagaimana masuk ke jajaran pimpinan grup. Urusanmu tentu yang paling penting. Nian masih kecil, masih banyak kesempatan merayakan ulang tahun nanti. Loh, spanduk ini kok belum diganti? Tulia, Iya, Nian, hari ini hari bahagia, Tante Nadia diakui keluarga. Panggil Tante Nadia ibu, ya? Tidak mau. Cence, aku punya ibu. Chang Nian, kenapa kau tak bisa nurut? Tidak mau. Aku punya ibu sendiri. Anak kecil memang belum mengerti. Hari ini hari pengakuan keluargaku. Hari yang bahagia. Jangan bentak putri kecil kita. Nanti dia nangis. Awas ku hadapi kau. Baik, memang kau paling sayang putri kecil kita. Cepat minta maaf pada Tante Nadia. Kak Laras Santoso, kau datang juga. Kenapa tidak kabari dulu? Nadia Mahendra, kau pura-pura tak bersalah percuma. Lain kali tangan kotormu sentuh anakku lagi, kupotong. Laras Santoso, sudah cukup. Belum. Adrian Wijaya, ini yang kau maksud sayang anak? Ubah pesta ulang tahunnya jadi upacara si manis ini?
Bahkan bela orang yang sakiti dia? Laras Santoso, sudah puas kau buat keributan? Nadia cuma ingin menyapa anak. Lagi pula, dia baru pulang hari ini. Biasa saja akrab dengan anak. Kau yang ajari anak jadi begini. Apa maksudmu? Kak, sudahlah. Tak kusangka Kak Laras sensitif sekali. Ini salahku. Seharusnya aku tidak sentuh putri kecil. Mungkin Kak Laras tak kena depresi pasca melahirkan. Nadia Mahendra. Kau masih berpura-pura? Hubungan kakak adik? Tak takut aku sebarkan. Perselingkuhan kalian? Hari ini Nadia pulang, hari bahagia pengakuan keluarga. Nama baik adikku 20 tahun, mana bisa kau noda seenaknya? Nama baik? Adrian Wijaya. Kalau benar begitu baik, kenapa kau bisa bikin adik tirimu hamil? Kau mau ngomong apa? Laras Santoso, jangan asal tuduh. Aku dan kakak hubungan normal. Sayang, ibu ada urusan dulu. Pulang tunggu ibu ya. Baik. Lepas. Tentu setahun lalu. Aku bilang bosan di luar negeri, pingin jadi ibu tanpa sakit. Dia langsung terbang ke luar negeri, kasih aku seorang anak. Kalau begitu, anak perempuannya, yang dulu harus kau beri padaku. Nanti dia pilih kasih, gimana? Tentu saja. Kau pikir Nian di nama putri kecil? Dari siapa? Nadia Mahendra. Nadia Mahendra. Laras Santoso cuma penggantimu saat kau pergi. Sudah kuduga mana ada kakak tiri, terlalu mesra dengan adik tirinya. Mereka berdua memang tak normal. Di depan pura-pura kakak adik, diam-diam bahkan sudah punya anak. Muak! Laras Santoso, berani-beraninya kau mengintip aku dan Nadia? Ini urusan keluarga kami. Mengapa kau harus menodai kehormatan adikku? Urusan keluarga? Adrian Wijaya. Mulai sekarang, aku danmu tak punya keluarga lagi. Karena aku akan menceraikanmu. Laras Santoso, aku tinggal terpisah setengah bulan untuk membuatmu sadar. Kenapa malah semakin gila? Bahkan berpikir untuk cerai? Adrian Wijaya. Sudah sampai di titik ini, masih mau unjuk kuasa? Coba lihat sampai seberapa jauh klan Wijaya bisa dipermalukan. Direktur Utama Wijaya, apakah video dan rekaman dari Nona Laras Santoso itu benar? Benarkah Anda memberi adik tiri Anda seorang anak? Anda bilang Nona Laras hanya pengganti adik tiri di hati Anda. Menurut Anda, adilkah ini terhadap istri sah pertama Anda? Apakah Anda telah menyia-nyiakan 8 tahun masa muda Nona Laras? Kamu dari media mana? Keluar sana. Beresiko diblokir total, tahu? Tulia. Satpam. Satpam mana? Usir mereka keluar. Adrian Wijaya. Jangan melawan. Tak ada satpam di sini. Semua yang hadir di kota Wijaya ini adalah orang terpandang. Maukah kau tutup mulut semua orang di sini? Direktur Utama Wijaya, untuk pesta ulang tahun putrimu, hanya Nyonya Santoso yang sibuk mengurus. Tapi kau malah ubah jadi upacara pengakuan keluarga adik tirimu. Tidak merasa memalukan? Nona Nadia Mahendra, baru saja ku dengar kau dan Direktur Wijaya tak ada hubungan darah. Tapi kau malah goda dan hamilkan kakak tirimu yang sudah menikah. Apa kau sengaja jadi si manis? Atau cuma suka dipanggil si manis? Kau! Pergi kalian. Semua pergi dari sini. Jangan pergi. Laras Santoso, kau hancurkan aku dan adikku begini. Masih mau apa lagi? Minggir. Aku yang hancurkan kau? Adrian Wijaya. Aku cuma memutarkan ucapan dan perbuatanmu sendiri. Kalau tak bersalah, kenapa takut begini? Atau masih mau bilang, hubunganmu dengan Nadia Mahendra murni persaudaraan. Sayang, aku tahu kau sedang sangat tak aman. Tapi ini bukan seperti yang kau pikir. Aku tak mengkhianatimu. Adrian Wijaya, sudah di ujung tanduk, masih ngotot. Sayang, suruh mereka pergi dulu. Nanti di rumah aku akan jelaskan perlahan ya. Tentu tidak. Adrian Wijaya, masih mau jelaskan apa? Maksudmu semua yang kita lihat dan dengar ini tidak benar? Dan omong kosong mula yang benar? Sayang, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Pulang lalu pakai anak,
Untuk ancam Nona Laras Santoso, aku ingin dengar penjelasannya. Jelaskan, dari mana adik tirinya dapat anak di perutnya? Dari langit? Sayang, ini memang salahku. Tapi aib keluarga jangan dibuka. Suruh mereka pergi dulu. Nadia juga anakmu. Kalau kabar ini tersebar, bagaimana Nadia hadapi orang? Keluar sana. Sayang, kasih aku kesempatan. Nanti ku beri jawaban memuaskan ya. Kak Adrian, kenapa kau harus bicara baik dengannya? Kenapa kau harus jelas padanya? Benar. Aku juga tak butuh penjelasan. Laras Santoso. Kau tahu kenapa? Ini semua gara-gara 8 tahun ini, kau tak pernah jalankan kewajiban sebagai istri. Hamil kau larang dia sentuh. Sebagai adik tiri, aku bantu dia. Salah apa? Nadia, jangan lanjutkan. Aku mau bicara. Kami cuma adik tiri, bukan saudara kandung. Sekali tidur, kenapa? Ku beritahu, aku tak cuma tidur. Saat kau hamil, kami tiap hari tidur. Laras Santoso, kau berani pukul aku? Memang kenapa? Kau berani bilang selingkuh di depan umum. Sebagai istri sah, aku tak boleh pukul si manis ini. Laras Santoso, hina pukul aku boleh. Tapi kau berani sentuh adikku? Kenapa? Tak cuma dia, kau juga aku hajar. Kalian berdua, kalian sama-sama bejat, tapi masih berpura-pura. Saudara yang bersih. Sudah bosan kulihat. Hari ini semua orang akan lihat betapa menjijikannya. Kalian berdua. Laras Santoso, kau gila. Aku bos besar. Tidur dengan wanita lain, kenapa? Lagi pula, aku di luar, tak sembarangan. Kau hamil, tak bisa jalankan kewajiban. Aku cari wanita lain, kenapa? Adrian Wijaya, kau tahu apa yang kau katakan? Aku sudah jelas. Aku tak terus-terusan selingkuh. Hanya saat kau tak bisa tidur denganku, aku dan Nadia berbagi kamar saja. Bukankah aku cukup mencintaimu? Benar. Sebagai istri, kau tak menjalankan kewajibanmu. Jadi adik tiriku yang membantuku. Tak berterima kasih pun tak apa. Tapi kenapa kau fitnah aku di depan orang lain? Tak malu ke kau? Bagus, bagus. Nadia Mahendra, aku meremehkan kebebalan kalian berdua. Kalau kalian mau memutarbalikkan fakta, izinkan aku bertanya. Kalian bilang, hanya saat aku hamil dan tinggal terpisah, kalian baru tidur bersama, benar? Betul. Laras Santoso, kalau bukan karena ketidakhadiranmu sebagai istri, hal ini tak akan terjadi. Lihat, Ada foto juga? Jadi apa aku hamil selama 10 tahun? Sejak usia 15? Selama 10 tahun ini, kamu dan Nadia Mahendra masuk toko pakaian dalam bersama. Semua itu palsu? lebih dari 10 tahun, sudah sejak 15 tahun, pria ini sungguh tak tahu malu. Wanitanya juga rela menjalaninya. Kurasa keduanya memang pasangan mesum yang serasi. Hus, cepat ambil foto ini. Unggah ke internet. Aku mau mereka dihujat semua orang. Laras Santoso, awalnya aku masih ingat ikatan pernikahan kita. Tak mau bertengkar denganmu. Tapi sekarang, kenapa kau sebarkan foto-foto ini? Kita sudah menikah. Kau malah menguntitku, mencurigaiku. Malah mengumbar foto. 10 tahun lalu. Kau berani selingkuh. Masa aku tak boleh memperlihatkan foto ini di depan umum? Memangnya kenapa kalau tahu? Betul. Aku dan Kak Adrian memang tidur bersama. Dan waktunya bahkan lebih awal daripada hubungan kalian berdua. Memangnya kenapa? Memangnya bisa apa? Tentu saja membeberkan kalian di depan umum di pesta ini. Laras Santoso, aku dan Kak Adrian saling mencintai. Kalau saja aku tidak keluar negeri, kau pikir kau ada kesempatan menikahi Kak Adrian? Kau harusnya bersyukur. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Memang kenapa? Kalau diurut berdasarkan waktu, kau yang baru kenal Kak Adrian belakangan, di zaman dulu, statusmu itu selir. Apa kau harusnya bersujud padaku? Sujud dan sajikan teh? Lanjutkan. Kak Adrian, selamat akhirnya menikah dengan Kak Laras. Bisa dapat pasangan sebaik Kak Laras? Kau benar-benar beruntung sekali. Kalau nanti berani perlakukan dia buruk, aku yang akan menghabisi kau. Astaga. Nadia Mahendra, lihat. Dulu kan kau yang memohon aku menikah dengan kakakmu. Lihat dirimu sekarang, seperti apa kelakuanmu? Sampai segitunya cintanya? Suka sekali jadi si manis? Atau kau memang suka pria yang sudah beristri? Cukup, Laras Santoso. Malu belum cukup? Belum. Adrian Wijaya, kau pikir kau ini orang yang suci dan bersih? Kalian berdua, satu playboy cabul, satu perempuan tak setia, sama-sama bejat,
Lara Santoso, aku akui aku melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Tapi aku hanya keliru menangani hubungan dengan adik tiri. Sedikit masalah saja. Perlu segitunya menekanku? Adrian Wijaya, sekarang kau tahu tak bisa urus hubungan dengan adik tiri? Lalu dulu, bagaimana janjimu padaku? Kau bilang, hubunganmu dengan Nadia Mahendra bersih dan jelas. Sudah tidur bersama belasan tahun, masih bilang bersih? Basi. Sungguh menghina kata kakak adik. Pasangan palsu seperti kalian berdua sudah sering kulihat. Kesalahan di masa muda, lalu sengaja disembunyikan, biar orang lain yang tanggung akibatnya. Memuakan. Adrian Wijaya, kau sekarang tahu betapa menjijikannya dirimu? Cukup, Lara Santoso. Kali ini kau menang. Kalau masih begini, aku akan berubah sikap. Benar. Lara Santoso, semua yang kau pakai, makan, pakai sekarang. Uangnya dari mana? Bukan dari uang Kak Adrian? Kalau kau terus begini, putrimu juga akan kena imbasnya. Cara halus gagal. Sekarang mau main kasar ya. Tapi, aku tidak takut. Adrian Wijaya, walaupun kau robek perjanjian cerai itu, aku tetap punya cara. Perceraian hari ini pasti terjadi. Rupanya kau siapkan salinannya juga. Lara Santoso, kau benar-benar gila. Hanya karena hal kecil ini, kau mau cerai dariku? Adrian Wijaya, kau selingkuh dengan adik tirimu selama belasan tahun di belakangku? Sekarang kau bilang, ini hal kecil? Lara Santoso, sebagai menantu keluarga kaya, pelajaran pertama yang harus kau pelajari adalah bersabar. Nadia Mahendra benar. Aku mengerti, kau merasa tidak aman sekarang, ingin perhatian dan kasih sayangku. Tapi kukatakan padamu, cara cerai seperti ini, sekali saja boleh. Terlalu sering, hanya akan membuatku jemu. Adrian Wijaya, bisakah kau jangan terlalu narsis? Kamu pikir aku bercerai cuma main-main supaya kamu kembali cinta padaku? Dengar, kalau aku, Lara Santoso, tinggalkanmu, kau takkan pantas lagi? Sudah, Laras. Nadia Mahendra itu adik tiriku selama 10 tahun. Harus lihat kami putus kontak selamanya? Tidak. Nanti kau dan Nadia bisa tidur bersama setiap hari. Karena mulai sekarang, aku dan Yanyan tak mau lihat kalian, orang yang menjijikkan. Laras, maksudmu apa? Cerai ya cerai, bawa anak pergi kenapa? Lara Santoso, Chong Yan, dia putri keluarga Wijaya. Kamu cuma ibu rumah tangga, bawa putri, bisa kasih pendidikan bagus? Laras, dengar, pernikahan ini boleh diceraikan? Tapi anak harus tinggal di keluarga Wijaya. Biarkan Yanyan Wijaya di keluarga Wijaya menunggu kau dan Nadia Mahendra punya anak, lalu menganiayanya. Kau keterlaluan. Atas apa kau menuduh aku dan Nadia akan berbuat begitu? Sudah jelas, Adrian Wijaya. Kau beri nama putrimu Nianian. Bukankah itu dari nama Nadia? Aku dengar, di video tadi, Adrian Wijaya mengakui, dia menganggap Nona Santoso hanya pengganti Nadia Mahendra. Pasangan bejat seperti mereka, kalau anak diserahkan padanya, entah akan menderita apa. Nona Santoso, kami setuju, kau ambil kembali anak itu. Kau dengar? Hari ini hak asuh anak harus milikku. Kalau kau tak mau cerai, aku akan bongkar perselingkuhanmu dengan Nadia Mahendra ke media. Kubat kalian berdua hancur nama dan martabat. Laras Santoso, cukup. Kau cuma bisa cemburu buta. Kau bagian dari keluarga Wijaya. Kau tahu dampaknya kalau ini tersebar untuk grup Wijaya. Berapa? Benar. Lara Santoso, kau hanya pikirkan diri sendiri. Tak peduli Kak Adrian dan putrimu. Laras Santoso, ini peringatan terakhir untukmu. Kau pikir aku tak bisa apa-apa, meski kau nekat begitu? Ku beritahu, hanya karena cintaku padamu. Aku terus bersabar. Percaya tidak, dengan satu kata dariku, rencanamu itu akan hancur berantakan. Adrian Wijaya, coba saja kalau berani. Hadirin sekalian, grup Wijaya telah mendapat investasi raksasa dari keluarga Santoso Kaya Raya. Bila kalian masih ingin berkarir di kota Wijaya, seharusnya tahu harus berbuat apa. Keluarga Santoso buta mata, malah investasi ke pria brengsek ini. Keluarga Santoso itu keluarga terkaya. Dengan dukungan mereka, grup Wijaya ini bisa berbuat semaunya. Adrian Wijaya, tahukah kau, investasi raksasa grup Santoso itu, ku dapat dengan susah payah, ku mohon dari ayahku. Kau bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga memakai kekuasaanku untuk menutupi perselingkuhanmu dengan Nadia Mahendra. Kali ini, akan kujatuhkan segalanya darimu. Sayang, kau lihat sendiri kan? Suamimu ini sampai dilihat oleh grup Santoso sebagai orang luar biasa. Sebagai perempuannya, cacat kecilku saja. Apa karena akhir-akhir ini, aku kurang perhatian padamu? Aku janji, mulai sekarang tiap minggu aku luangkan 1 malam untuk menemanimu dan putri kita. Kak Lara Santoso, lebih baik kau terima saja. Kak Adrian sudah berbicara baik-baik padamu. Terus gaduh,
tak bisa dikendalikan. Berdiri bengong apa? Pulang cepat. Hari ini bisa ku maafkan. Tapi ingat, nama baik keluarga Wijaya bukan alat cari muka. Betul. Laras Santoso, kalau ada lagi, Kak Adrian bisa usir kau. Keluar tanpa harta. Hahaha. Hahaha. Laras Santoso, kau gila ya? Aku ketawa. Pada kalian berdua. Biasa saja tapi pede. Aku tak pernah tertarik pada kekayaan atau statusmu. Aku kesini cuma untuk membuat kalian berdua hancur nama dan martabat. Kak Laras Santoso, kau tak tahu grup Santoso? Ibu rumah tangga, nganggur, pisah dari Kak Adrian, cuma jadi pembantu. Berani sekali. Sudah, Laras Santoso, cukup sampai sini. Pulang sekarang. Atau kau kubuat keluar tanpa harta. Adrian Wijaya. Akhirnya aku tahu apa itu orang tak tahu terima kasih. Aku telah memeliharamu 8 tahun, terus cari sumber daya, membesarkan grup Wijaya dari nol. Kau malah mau aku keluar tanpa harta? Kak Laras Santoso, aku tahu setelah melahirkan, kamu kena depresi pas melahirkan. Tapi, jangan asal bicara dong. Kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Bagaimana bisa mendatangkan investor untuk grup Wijaya? Laras Santoso, investasi bisnis itu bukan belanja di pasar. Bukan cuman kirim pesan ke klien untuk ucapan hari raya, lalu selesai. Sudahlah, Kak. Jangan berdebat lagi dengannya. Kurasa dia, otaknya sudah bermasalah. Lebih baik kita cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Nadia, kamu yang paling paham. Kita malah ngobrol lama dengan orang gila. Sungguh bodoh. Semua sudah lihat kan? Istriku karena depresi pasca melahirkan. Jadi kena depresi. Jadi dia mengarang fakta untuk memfitnahku. Semua harus tahu. Bagaimana menceritakannya nanti? Ya, seperti itu. Hey, Satpam. Bawa perempuan ini ke rumah sakit jiwa. Siapa berani? Adrian Wijaya. Dulu kupikir kau cuma selingkuh, cantik tapi kosong. Aku sangka kau ternyata bajingan keji seperti ini. Sayang, aku tahu kondisimu sekarang tidak stabil. Tenang saja. Apapun yang kau katakan sekarang, tak akan kuingat. Setelah kau masuk rumah sakit jiwa, baru kau tahu cara bicara yang benar denganku. Ayah, kau dengar semuanya? Aku minta ayah segera tarik investasi grup Santoso dari grup Wijaya. Aku ingin Adrian Wijaya kehilangan segalanya, hancur nama dan martabatnya. Tenang, Nah. Ayah segera sampai. Ayah ingin lihat bagaimana Adrian Wijaya berani memasukkan putriku ke rumah sakit jiwa. Sayang, kondisimu makin parah. Malah minta grup Santoso hentikan investasi untuk kami? Kau pikir kau siapa? Putri za grup Santoso? Satu telepon, satu perintah, langsung batalkan kerjasama dengan grup Wijaya. Benar. Akulah Putri za grup Santoso. Putri za. Laras Santoso, kau pikir karena marga Santoso, kau bisa seenaknya? Ku beritahu, karena ulahmu hari ini sangat membuatku jengkel. Aku putuskan, tak akan kubiarkan kau jumpai putri kecil lagi. Sampai kapanpun, kau hanya pantas di rumah sakit jiwa. Siapa berani? Siapa yang berani? Masukkan putriku ke rumah sakit jiwa? Putriku, kenapa? Apa kau diperlakukan tak adil? Ayah, aku baik-baik saja. Putrimu ini tidak berbakti. Bertahun-tahun ini tak pernah menjenguk ayah. Asalkan kau baik-baik saja, tak jumpa ayah, tidak apa. Adrian Wijaya bajingan ini sudah menyiksamu. Kali ini, pasti tak akan kubiarkan dia tenang. Laras Santoso, kalau mau sewa aktor, sewa yang profesional dong. Sewa kakek miskin begini, dia seperti ini, bisa pengaruhi grup Santoso. Untuk sanksi grup Wijaya, aku tak percaya. Kak, mungkin bukan aktor. Lihat, mereka begitu mesra. Bisa jadi ayah angkat yang dicari Kak Laras. Laras Santoso kau. Selalu tuduh aku selingkuh? Rupanya kau sendiri yang berbuat serupa. Hanya soal kau selingkuh dalam pernikahan ini. Saat kita cerai, kau takkan dapat Rp22 pun. Betul. Tepat. Dan kau tak dapat sepeser pun. Jangan harap. Kau juga harus ganti uang yang dihabiskan Kak Adrian untukmu selama 8 tahun. Diam. Wah. Si tua ini lumayan lihai melindungi diri. Si manis dapat sampah dikira harta karun. Kau tahu sudah berapa tahun aku tidurinya? 8 tahun. Aku. Berani kau pukul aku? Kau tahu, aku direktur utama grup Wijaya?
Justru itu yang kupukul. Direktur Grup Wijaya. Kau tahu di belakangku ada keluarga Santoso? Kau ini siapa? Aku ayahnya. Laras Santoso. Bima Santoso. Sesuai aturan, kau harus panggil aku ayah. Lancang. Kau gila apa? Meski kau ayah Laras Santoso, berani-beraninya kau pukul Kak Adrian? Laras Santoso, demi emosi sesaat, kau biarkan ayahmu perlakukan aku begini? Kau tahu akibat melawan aku. Kau sanggup tanggung risikonya? Kamu salah, Adrian Wijaya. Bapakku yang tak bisa kau langgar. Laras Santoso, lagi pura-pura apa? Sudah menikah 8 tahun? Masa aku tak tahu latar belakangmu? Bapakmu cuman buruh biasa, kan? Sekarang suruh dia berpura-pura jadi orang kaya. Percaya diri amat? Kak, kurasa dia cuma mau meninggikan derajat bapaknya. Biar saat cerai dapat bagian lebih banyak. Kamu jangan sampai tertipu rencana mereka. Tenang saja. Uang keluarga Wijaya tak mudah diambil. Kalau dia mau mengeruk keuntungan dariku, maka akan kusuruh dia mengembalikan semua yang dia beri selama 8 tahun di keluarga ini. Benar, Kak. Bukan cuma semua pemberiannya yang harus dikembalikan. Anak yang kamu lahirkan juga punya separuh gen kakakku. Apakah kamu harus bayar uang sperma untuk kakakku juga? Berani kamu pukul aku? Aku Bima Santoso biasanya baik hati dan tak memukul wanita. Tapi wanita brengsek sepertimu tak pantas disebut manusia. Kak, balas dendam untukku. Berani kamu pukul adikku? Baik, tunggu saja. Aku akan telepon keluarga Santoso sekarang. Akan kubuat kalian hidup sebagai pengemis seumur hidup. Tak usah telepon. Akulah Presiden Direktur Grup Santoso. Apa? Nona Laras Santoso. Ternyata putri tunggal grup Santoso. Berarti dia bisa menghancurkan grup Wijaya dengan satu kalimat. Sekarang kita tak perlu takut diblokir total. Bahkan, bisa buka aib pasangan bejat ini. Kalian para penjilat pelin-pelan buta ya. Aku direktur utama grup Wijaya. Kalian tak percaya padaku, tapi percaya pada aktor bayaran ibu rumah tangga ini? Benar, ketua grup Santoso itu orang hebat. Pria tua pakai barang merek palsu, berani mengaku sebagai ketuanya. Adrian Wijaya, Nadia Mahendra. Aku sudah malas berdebat dengan kalian berdua, katak dalam tempurung ini. Mulai hari ini, di dunia bisnis kota Wijaya, tak akan ada lagi tempat untuk klan Wijaya. Cuma gertak sambal. Kemampuanmu cuma omong besar. Kalau kau memang sehebat itu, harganya saham perusahaanku seharusnya sudah turun dong. Betul, Kak. Mari kita lihat saham grup Wijaya kita. Kok malah naik lagi? Katakan, apakah kata-kata ketua grup Santoso tidak manjur? Halo? Direktur, ada masalah. Saham grup kita sudah mulai turun. Apa? Kak, kenapa? Bukannya saham grup Wijaya, perusahaan pemimpin industri? Kenapa tiba-tiba berhenti turun? Apa ini benar? Nona Laras Santoso benar putri keluarga Santoso kaya raya? Ayahnya juga benar-benar orang terkaya? Nona Laras Santoso bilang akan hapus nama grup Wijaya dari kota Wijaya. Sekarang harga saham grup Wijaya langsung anjlok total. Kak, apa yang mereka bilang benar? Oh. Laras Santoso, aku benar-benar meremehkanmu. Tak kusangka sekretaris yang bertahun-tahun di sampingku. Kau suap juga. Menyewa banyak pemain ini. Habis banyak uang ya? Laras Santoso, rupanya kalian berkomplot untuk menipu Kak Adrian, mengincar perusahaannya. Ku beritahu, ini mimpi. Nadia Mahendra. Kalian sudah di ujung tanduk? Masih belum sadar? Tidak bisakah kalian membuka mata dan melihat? Aku yang di ujung tanduk, Laras Santoso. Bahkan berpura-pura pun harus mirip. Jika yang kau katakan benar, kenapa perusahaan mitraku dia putus kontrak sekarang? Halo? Halo? Adrian Wijaya, kerja sama grup Dikdaya. Dengan grup Wijaya, berakhir di sini. Direktur Lee, ini... Kak, ini kenapa? Bank juga baru telepon aku. Katanya pendanaan untuk grup Wijaya kita ada masalah. Mereka mau hentikan pinjaman. Apa? Adrian Wijaya, sekarang kau tahu kan apa itu menanggung akibat sendiri? Sekarang tepat jam 12. Besok jam segini, grup Wijaya kalian akan benar-benar runtuh. Adrian Wijaya, kau sakiti aku dan putri kecil 8 tahun. Aku balas dengan 8 jam ini untuk membuat grup Wijaya kalian lenyap total. Ayo kita pergi, Nah. Orang rendahan seperti mereka, melihat mereka mati, mata kita jadi kotor.
Jangan-jangan Kak Laras Santoso beneran? Putri Group Santoso? Apa aku yang bikin kau kayak gini? Santai aja. Aku sama istrimu sudah 8 tahun. Masa aku nggak tahu latar belakangnya? Dia cuma sengaja biar tamu di pesta tadi, sebarkan rumor di internet, supaya saham kita turun. Kalau gitu, saham grup Wijaya kita turun? Nggak ada hubungannya sama dia? Betul. Masalah perselingkuhan kita berdua, sekarang di internet, sudah trending nomor 1. Investor-investor itu, lihat berita ini, lalu tarik dananya. Tenang saja, sudah aku hubungi investor grup Santoso. Begitu dia datang, harga saham perusahaan kita langsung naik, bisa untung besar. Jadi batas waktu 8 jam yang mereka sebut tadi juga bohong? Karena harga saham grup Wijaya tidak bermasalah. Setelah ini reda, grup Wijaya di kota Wijaya tetap yang teratas. Laras Santoso cuma mau menakutiku untuk dapat harta lebih saat cerai. Mustahil terjadi. Kak Laras Santoso baru pergi dengan ayahnya. Jangan-jangan mereka ke villa ambil barang? Mungkin, ayo ikut aku pulang. Kali ini, ku buat dia keluar tanpa harta, putri dan uang tak boleh dibawa. Putriku, 8 tahun kau tinggal di sini. Sungguh menyedihkan. Ayah salah tak bisa pilih suami. Kalau dengar nasihat ayah, takkan begini jadinya. Adrian Wijaya itu tak punya hati. Menyakitimu. Tenang, ayah pasti balas dendam untukmu. Bawa Nadia ikut ayah pulang. Barang-barang jelek ini buang saja. Tidak, selama ini semua bisnis Adrian Wijaya, saya yang kenalkan. Karena dia yang berkhianat duluan, saya tak akan tinggalkan apa-apa untuknya. Nanti ayah beritahu supir. Kita pulang dan tinggal bersama. Hentikan. Nona besar Laras Santoso, tadi di ruang pesta, kamu kan masih sombong sekali? Mengaku sebagai putri sah keluarga Santoso kaya raya. Lalu kenapa harus kembali mencuri barang kakakku? Hah! Laras Santoso, kalau bukan karena Nadia mengingatkan, aku tak akan menyangka gertak sambalmu di pesta tadi. Cuma untuk menggelapkan harta diam-diam. Sekarang tertangkap basah. Lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kak, kalau aku tak salah ingat, pencurian di rumah bisa dipenjara kan? Laras Santoso mencuri begitu banyak barang kita, pasti dihukum 20 tahun. Bagian keamanan takkan melepaskannya ya? Benar. Benar. Barang apapun di villa ini, tak ada yang harganya di bawah 600.000. Laras Santoso, kau memberiku senjata yang bagus sekali. Kak Laras Santoso, tenang saja. Nanti saat kau masuk penjara, aku akan rawat putri kecil dengan baik. Pasti takkan ku beritahu dia tentang seorang ibu kandung yang jadi pencuri seperti dirimu. Adrian Wijaya, Nadia Mahendra. Kalian berdua benar-benar kurang ajar. Lupakan soal villa ini yang merupakan harta bersama kita. Bahkan jika bercerai, itu seharusnya milikku. Berdasarkan apa kau bilang, itu milikmu? Karena kau akan keluar tanpa harta. Laras Santoso, kau cuma ibu rumah tangga. Kau pikir berpura-pura jadi putri sah keluarga kaya di pesta bisa menakutiku? Ku beritahu, tidak mungkin. Uang keluarga Wijaya tak sepeser pun boleh kau ambil. Oh ya Kak Laras, mengingat aksimu di ruang pesta tadi, aku dan Kak Adrian sepakat membuatmu keluar tanpa harta. Sekarang kau menyesal, kan? Seandainya dulu kau mau membiarkanku dan Nadia, membiarkan saja. Mungkin sekarang kau masih bisa tinggal di villa ini untuk beristirahat. Sekarang cuma bisa jadi pengemis di jalanan. Atas dasar apa kalian menggangguku? Apakah hanya karena aku ini seorang ibu rumah tangga tanpa uang dan pengaruh? Tepat sekali. Di masyarakat ini, yang kuat memangsa yang lemah. Laras Santoso, kau tidak lebih dari seorang ibu rumah tangga. Sudah seharusnya hanya jadi pengikutku. Bahkan jika aku Adrian Wijaya berselingkuh, lalu apa? Aku, Adrian Wijaya, punya uang. Bagus. Adrian Wijaya. Terima kasih sudah memberitahu betapa naifnya pengorbananku 8 tahun ini. Dan betapa menjijikannya. Baiklah. Karena kalian menggangguku, ibu rumah tangga biasa ini, maka ibu rumah tangga ini akan membalas. Akan membuat kalian, kamu, dan kamu kehilangan segalanya. Laras Santoso, kau gila ya?
Dengan apa kau lawan aku? Cukupkah dengan membuat saham grup Wijaya anjlok? Di tadi, Itu cuman skandal asmara. Tak akan lama. Dunia ini milik kekuasaan dan kekayaan. Dengar, 3 hari, aku akan buat saham grup Wijaya naik lagi. Kak Adrian, Kak Laras Santoso, kau harus tahu orang kaya mana yang tak punya skandal asmara. Lagi pula, tak ada yang peduli. Meski hari ini kau unjuk gigi di ruang pesta, umbar semua ini, puas sebentar. Tapi lalu apa? Nanti kau pasti kembali ke hidup orang biasa. Sedangkan aku dan Kak Adrian akan tetap hidup enak di apartemen mewah 1 lantai. kalian benar. Tapi lupa, satu hal penting. Bukan ibu rumah tangga biasa. Melainkan asli. Putri sah keluarga Santoso. Laras Santoso, cukup. Berapa kali lagi kau mau pakai identitas palsu ini? Aku yang palsu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Status putri sah keluarga Santoso sangat mulia. Jangankan kau, bertemu dengannya pun sulit bagiku. Kau cuma jadi pembantu rumah tangga full-time untukku selama 8 tahun. Dengan apa kau bandingkan dirimu dengan putri sah keluarga Santoso? Tua dan pudar, tak sedap dipandang. Kak, sudahlah. Dia sekarang sudah terbenam dalam dunianya sendiri, tak bisa keluar lagi. Bicara dengannya percuma. Oh iya, Kak. Bukan katamu, nanti manajer investasi grup Santoso akan datang. Nanti, dengan dukungannya, kita bisa naikkan saham grup Santoso. Langsung. Lalu kita beritahu dia, ada orang palsukan putri sah grup Santoso. Menurutmu, Laras Santoso bukan akan hancur? Betul. Grup Santoso paling utamakan citra perusahaan. Orang yang merusak nama baik grup Santoso pasti dihukum berat. Laras Santoso, kali ini kau benar-benar tamat. Adrian Wijaya. Adrian Wijaya. Tadi kau bilang siapa yang tamat? Di pesta tadi, omelan belum cukup? Berani-beraninya kau mengancam putriku. Si tua, kau dan putrimu benar-benar sama-sama penipu. Memangnya kenapa? Kira di pesta tadi, gertak sambal bisa takutkan aku? Ku beritahu, hari ini kalian berdua, jangan harap bisa keluar dari pintu keluarga Wijaya. Kurang ajar. Si manis, kau berani pukul aku? Tak hanya pukul, ku beri tamparan juga. Kakak, tunggu! Orang ini sudah pikun. Jangan kita hiraukan. Sebentar lagi manajer investasi grup Santoso datang. Nanti, 2 penipu ini pasti tamat. Baik. Si manis, tunggu saja. Halo, manajer Santoso. Sudah sampai? Cepatlah. Ada 2 orang pura-pura jadi orang grup Santoso. Satu pura-pura jadi putri sah grup Santoso. Yang satunya berani pura-pura jadi ketua grup Santoso. Aku baru saja sudah dipukul mereka berdua beberapa kali. Nanti tolong balas dendam untukku. Baik, oke, manajer Santoso, aku tunggu. Tenang, pasti ku tahan dia. Kalian berdua penipu? Dengar itu? Direktur Grup Santoso segera tiba. Saat dia datang, kalian berdua penipu ini akan digiring ke kantor. Laras Santoso, seperti kata pepatah, bekas suami istri tetap ada kasih. Mengingat kau melayaniku 8 tahun lamanya, tiba-tiba mengirimmu ke ruang hukuman. Agak membuatku enggan. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut sekarang pada aku dan Nadia, bersujud minta maaf. Aku akan memaafkanmu. Setuju? Lagi pula kau adalah Kak Laras Santoso. Kalau begitu, Kak Laras Santoso, asalkan kau janji padaku untuk bersikap baik dan tahu kewajiban istri, nanti saat Kak Adrian ke kamarmu, aku bisa tutup mata sebelah. Ayahku barusan tak pukul kau? Jadi otaknya ciut dan mulai ngawur ya? Biarkan aku obati kau. Siapa? Berani menyamar sebagai putri sulung grup Santoso? Nona, muda. Manajer Santoso, wanita inilah yang menyamar sebagai putri sah grup Santoso. Aku sudah memalukannya habis-habisan. Maksudmu, Nona Laras Santoso ini menyamar sebagai putri sulung grup Santoso kami? Benar. Bukan hanya dia. Ada juga pria tua yang menyamar sebagai ketua grup Santoso kalian. Ayahnya juga datang. Manajer Santoso, aku cuma pura-pura. Si tua yang mengaku direktur grup Santoso.
Manajer Santoso, kau sungguh angkuh. Aku lihat bagaimana kau menghukumku. Adrian Wijaya. Siapa yang bilang padamu? Ketua grup kami. Dan nona besar itu palsu? Sungguh. Memandang rendah orang. Tak tahu siapa orang besarnya. Manajer Santoso, apa maksudmu ini? Kau tak dengar jelas. Sudah dijelaskan tadi, Nona Laras Santoso ini adalah putri sah grup Santoso kami. Dan ayahnya tentu saja adalah ketua grup Santoso kami. Hancur. Sayang, aku salah. Aku tak akan lagi berkata sembarangan. Aku tak akan bicara seenaknya lagi. Sayang. Kumohon, maafkan aku ya. Sayang, kau pukul aku berarti kau masih cinta. Benar kan? Sayang, aku salah. Maafkan aku ya. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pukul kau karena kau menjijikkan. Tingkah lakumu sekarang di mataku seperti lalat yang mengganggu. Adrian Wijaya, jangan berkhayal lagi. 8 tahun ini putriku berkorban. Segala-galanya untukmu. Mulai hari ini, keluarga Santoso dan kau hanya ada kebencian. Tak ada perasaan lagi. Hubungan yang retak sulit utuh lagi. Adrian Wijaya, kamu yang pertama mengkhianati aku. Jadi jangan salahkan aku kalau aku tak lagi bermuka. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku beri waktu 8 jam. Sekarang waktunya habis. Kamu, perusahaan adik tirimu, serta semua harta atas nama kalian akan dialihkan ke nama saya dalam 24 jam. Dan kamu, sudah saatnya pergi. Aku tak percaya. Sayang, aku tak percaya. Kamu masih pakai cincin pernikahan kita. Kamu masih cinta aku, kan? Kita masih punya seorang anak. Sayang, Putri kita, aku ini putri sah keluarga Santoso kaya raya. Masa tak bisa besarkan seorang anak? Sedangkan cincin ini, bagiku, sama seperti sisa hidupmu nanti. Tak ada hubungannya denganku. Manajer Santoso, tolong urus sisanya. Semua aset klan Wijaya kini di bawah kendali putri saya. Orang-orang tak penting ini takkan mampu ganti rugi utang grup Santoso. Sebaiknya mereka dikurung di ruang gelap hukuman. Baik.